Halo teman-teman semua, di sini kami dari tim 20 Media Pembelajaran Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Saya Gangga Kalisuda dengan NIM belakang 039. Saya Jessica Dinda Suda dengan NIM terakhir 016. Di sini kami akan memberikan kalian semua informasi mengenai apa itu perpajakan. Yuk disimak pembahasannya. Jessica, Halo. kamu sudah selesai kelas hari ini? Sudah. Oh, rencananya abis ini mau kemana? Kalau saya ingin makan bersama teman-teman. Kalau saya mau ke kantor pajak untuk membayar pajak motor. Motor? Pajak? Apa itu pajak? Jadi selama ini kamu tidak tahu pajak. Wah, saya tidak tahu apa itu pajak. Mari ikut bersamaku untuk mengetahui apa itu pajak. Ayo. Definisi pajak berdasarkan yang pertama, undang-undang. Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua, menurut Prof. Dr. Rohmat Suimindro, definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rohmat Suimindro yaitu pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Yang ketiga, definisi secara umum. Pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu, perusahaan, atau entitas lain kepada pemerintah, baik dalam bentuk uang atau barang untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang mencakup berbagai program dan layanan publik. Selanjutnya, kami akan memasuki fungsi pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Fungsi pajak dibagi menjadi 4, diantaranya yang pertama fungsi anggaran. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara, dan melaksanakan pembangunan negara yang membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak itu sendiri. Yang kedua ada fungsi mengatur. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Dan yang terakhir ada fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kedudukan hukum pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pasal 1 Angka 1, di mana berisikan pajak ialah kontribusi wajib pajak pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang memiliki sifat memaksa berdasarkan undang-undang serta mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan kemakmuran rakyat. Kedudukan hukum pajak dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada hukum perdata yang mengatur terkait hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Yang kedua, ada hukum publik yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyatnya. Hukum
hukum publik diantaranya ialah hukum tata negara, hukum pajak, hukum pidana, dan hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara. Pembagian hubungan hukum pajak dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum pajak material. Hukum pajak material memuat norma-norma yang menjelaskan mengenai perbuatan, keadaan, dan peristiwa hukum yang dikenai pajak atau objek pajak, besaran pajak yang dikenakan atau tarif pajak, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan timbul dan dihapuskannya utang pajak, dan dinas sanksi-sanksi dalam hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Yang kedua ada hukum pajak formil, memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan, ataupun cara melaksanakan hukum pajak material. Hukum ini memuat antara lain, yang pertama tata cara penyelenggaraan atau prosedur penetapan suatu utang pajak. Yang kedua, hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak. Yang ketiga, kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan ataupun pencatatan dan hak-hak wajib pajak, misalnya mengajukan keberatan ataupun banding. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori pemungutan pajak. Teori pemungutan pajak ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada teori asuransi. Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya melalui keselamatan dan keamanan jiwa serta harta bendanya, seperti halnya dalam perjanjian asuransi atau pertanggungan. Untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi. Yang kedua ada teori gaya pikul. Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Yang ketiga ada teori kepentingan. Teori kepentingan awalnya hanya memperhatikan beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Yang keempat ada teori kewajiban pajak mutlak. Ini mengajarkan bahwa sifat suatu negara timbul hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendiri dengan tidak adanya persekutuan, tidak akan ada individu. Yang kelima, teori asas gaya beli. Teori ini tidak mempersonalkan asal mula negara memungut pajak, tetapi hanya melihat pada efeknya dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga, negara, dan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai jenis pajak. Berdasarkan golongannya, pajak dibagi menjadi dua. Yang pertama, pajak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Contoh pajak penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut. Yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa maupun perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh, pajak pertambahan nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit, dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa. Berdasarkan sifatnya, pajak dibagi menjadi dua. Yang pertama, pajak subjektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh, pajak penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat subjek pajak, wajib pajak orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak, status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya. Keadaan pribadi wajib pajak tersebut yang selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak. Yang kedua, pajak objektif, yaitu pajak objektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi. Subjek pajak
Wajib pajak dan tempat tinggal, contoh pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM), serta pajak bumi dan bangunan (PBB). Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dibagi menjadi dua. Yang pertama, pajak negara atau pajak pusat, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, contoh PPH, PPN, dan PPNBM. Yang kedua, ada pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik di daerah tingkat 1, pajak provinsi, maupun daerah tingkat 2, pajak kabupaten kota, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Contoh pajak provinsi meliputi pajak umum kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor, dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak pengambilan dan pemanfaatan air, bawah tanah, dan air permukaan. Pajak kabupaten kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian, golongan C, pajak parkir, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Selanjutnya ada timbulnya utang pajak. Terdapat dua ajaran yang menjelaskan timbulnya utang pajak, yaitu ajaran material dan ajaran formil. Yang pertama, ajaran material menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Dalam ajaran ini, seseorang akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Yang kedua, ada ajaran formil. Ajaran formil menyatakan bahwa utang umum pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus atau pemerintah untuk menentukan apakah seseorang dikenakan pajak atau tidak, berapa jumlah pajak yang harus dibayar, dan kapan jangka waktu pembayarannya dapat diketahui dalam surat ketetapan pajak. Berakhirnya utang pajak. Utang pajak akan berakhir atau terhapus jika terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran atau pelunasan. Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan pemotongan ataupun pemungutan oleh pihak lain, pengkreditan pajak luar negeri, maupun pembayaran sendiri oleh wajib pajak ke kantor penerima pajak, seperti bank-bank, persepsi, dan kantor pos. Yang kedua, ada kompensasi. Kompensasi dapat diartikan sebagai kompensasi kerugian maupun kompensasi karena kelebihan pembayaran pajak. Yang ketiga, ada kadaluarsa. Kadaluarsa berarti telah lewat batas waktu tertentu. Jika dalam jangka waktu tertentu suatu utang pajak tidak dapat ditagih oleh pemungutnya, utang pajak tersebut dianggap telah lunas ataupun dihapus dan tidak dapat ditagih kembali. Utang pajak akan kadaluarsa setelah melewati waktu 10 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Yang keempat, ada pembebasan ataupun penghapusan. Kewajiban pajak oleh wajib pajak tertentu dinyatakan dihapus oleh fiskus karena setelah dilakukan penyelidikan, ternyata wajib pajak tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya. Hal ini biasanya terjadi karena wajib pajak mengalami kebangkrutan maupun mengalami kesulitan likuiditas. Selanjutnya ada tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Penghasilan 0 sampai 60 juta 5%, 60 sampai 250 juta 15%, 250 sampai 500 juta 25%, 500 sampai 5 miliar 30%, dan yang terakhir kurang lebih 5 miliar dikenakan 35%. 2022 wajib pajak badan 22%, pajak kendaraan bermotor 2-3%, pajak hotel 10%, pajak restoran 10%, pajak reklame 25%, pajak air tanah 10%, PBB sampai P2 0,1 sampai 0,2%, BPHTB 5%, pajak parkir 20%, pajak penerapan jalan 9%, pajak hiburan maksimal 75%, pajak mineral bukan logam dan batuan 25%, pajak sarang burung 10%. Bagaimana penjelasan tentang perpajakan? Wah, penjelasannya sangat menarik Kak dan sangat mudah dipahami bagi saya. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui apa itu perpajakan, yuk tonton video YouTube kami. Dadah!